Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal wa tamassuki bihadad din tamassukan qawiyan. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang begitu banyak sehingga tidak ada kemampuan bagi kita untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut, salah satu yang paling utama yang patut kita syukuri yaitu nikmat iman dan kesehatan. Karena dengan kedua nikmat inilah, alhamdulillah, kita memiliki kemampuan untuk beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebagaimana nikmat yang saat ini kita peroleh, yaitu nikmat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini pula kami tidak lupa untuk berwasiat kepada diri kami sendiri khususnya dan juga kepada para hadirin sekalian untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kita dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kelak saat kita menghadapi ilahi Rabbi, sebaik bekal adalah bekal ketakwaan yang kita miliki. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menapaki hidup di dunia ini, tentu kita akan dihadapkan pada berbagai cobaan, mulai dari kesedihan, rasa sakit, kekurangan harta, musibah dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 155 yang berbunyi, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim hakikatnya adalah cermin kecintaan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak rela menampakkan azab yang tidak terperi, menggantinya dengan azab dunia yang sangat ringan ini. Dalam perspektif seperti ini, musibah berfungsi sebagai penggugur-penggugur dosa. Jadi, semakin Allah cinta pada seseorang, maka ujian yang diberikan padanya bisa semakin berat karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu, modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi ujian di kehidupan dunia yang fana ini? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menghadapi cobaan di kehidupan dunia ini. Salah satu petunjuk yang Allah berikan kepada kita pada saat menghadapi musibah adalah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah dua hal penting, kunci menghadapi berbagai ujian dan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang-orang yang sabar. Sehingga pada saat kita menghadapi musibah, yang harus kita lakukan adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat lain, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45 ini, bahwa sabar mencakup 3 hal. Sabar dalam melaksanakan pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, dan sabar dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Jadi, kedua ayat di atas menjadi bukti konkret bahwa sabar dan sholat adalah petunjuk yang utama bagi seorang muslim dalam menghadapi dan menapaki kehidupan di dunia ini. Sabar sebagai bukti metafisik, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang terjadi ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu sabar yang dimaksud di sini adalah sabar yang aktif, sabar yang tidak hanya berdiam diri saja, tapi sabar yang terus diiringi dengan usaha dan ikhtiar. Misalnya, pada saat kita sakit, kita diuji oleh Allah dengan rasa sakit, maka bentuk kesabaran kita adalah dengan berikhtiar untuk terus berobat, dan kemudian diiringi dengan sikap untuk menerima ketetapan dari Allah SWT, ketetapan Allah tersebut. Adapun sholat adalah bukti empirik, bukti nyata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bukti bahwa apapun yang menimpa kita, baik berupa ujian maupun kebahagiaan, kita tidak boleh pernah melupakan kewajiban kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Selain posisi sabar dan sholat sebagai dua hal penting dalam menghadapi ujian dan musibah dalam kehidupan, sabar dan sholat juga memiliki dua fungsi utama. Pertama, sabar adalah kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar. Karena jika seorang hamba bersabar dalam menghadapi setiap musibah atau ujian yang Allah berikan, niscaya masalah atau ujian yang dihadapinya akan menjadi ringan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna nasra ma'as sabr wa annal farja ma'al qab wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Kesabaran dalam menghadapi cobaan dapat digolongkan sebagai sebuah sikap untuk menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar menunjukkan sikap bahwa seorang muslim tersebut ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Allah juga memberikan pujian yang tinggi kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi setiap kesulitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pahala orang-orang yang bersabar tiada batasnya, karena memang sesungguhnya tiada batas kesabaran bagi seorang muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala, walanajriyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Semoga sabar dan sholat ini bisa menjadi kekuatan motivasi kita untuk menapaki kehidupan dunia ini sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orientasi bahagia dunia akhirat bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu sikap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan pada saat kita menghadapi musibah atau cobaan. Sikap itu adalah sikap untuk berandai-andai. Berandai-andai jika kita melakukan hal ini, maka hal ini tidak akan terjadi. Karena sikap yang demikian itu akan membuka pintu setan untuk menggoda kita agar kita mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang dianjurkan pada saat kita mendapatkan musibah adalah dengan mengembalikan ketetapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan dari Imam Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul au law inni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal. Dan apabila kamu tertimpa musibah, janganlah berkata, seandainya saya melakukan dan ini dan itu, niscaya menjadi begini dan begitu. Melainkan, katakanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang Dia hendaki Dia kerjakan. Sebab sesungguhnya perkataan seandainya itu membuka perbuatan syaitan. Inilah sikap yang harus kita hindari pada saat kita menerima musibah. Menerima dengan lapang dada. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi setiap musibah dan cobaan yang menimpa kita, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum walizikrullahi akbar. Aqimis sholah.